Sebagai pendeta ini saya akui itu. Karena kami pendeta ini tiba-tiba datang, pendeta, yuk, ada orang meninggal. Kita pergi. Sampai di sana, saya lihat orang menangis, dia juga ikut menangis. Kasih mandi jenazah, dia juga mandi. Kasih pakai hitam putih, dia hitam putih juga. Kasih masuk di peti, dia mau ikut juga. Bawa ke kubur, dia ikut. Pas mau kasih masuk di lubang, dia tidak ikut. Manusia itu ada batas. Tapi Tuhan mengasihi kita full betul-betul. Kasih Tuhan terlalu besar. Kasih Tuhan ini kita mau ceritakan bagaimana ya. Terlalu besar, terlalu ajaib. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengar firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Jemaat diberi kesempatan untuk membuka Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dibacakan secara silih ganti yang menyatakan, Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Sudah siap merayakan Natal? Siap apa?
Karena ini di Minggu Advent terakhir. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Allah mengajarkan kita mengasihi tanpa batas. Sama-sama 1, 2, 3. Tanpa batas itu yang bagaimana Pak Pendeta? Ya, satu nanti saudara tambahkan. Tapi satu, tanpa batas agama. Jangan sampai ada kebencian dalam hati kita terhadap orang lain dengan agama lain. Jangan sampai kita pakai alasan beragama kita untuk kita menghakimi orang lain dengan tidak wajar. Jangan sampai kita saling berupaya untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, di media sosial dan kondisi hari ini di Indonesia, banyak sekali kita mengaku beragama, tapi kita tidak menjaga kasih di tengah-tengah kepelbagaian kita. Kedua, melampaui batas waktu. Dia melebihi batas waktu. Ada orang yang baku marah, kakak adik, ipar-ipar dengan mama mantu baku marah sampai tanggal 24 Desember. Terus 25 damai. 26, oh ada begitu juga. Nah ini. Jadi dia harus melewati batas-batas itu. Kalau tidak, kita ini apa sebenarnya? Kita mengatakan kita mengasihi, tapi ternyata tidak. Karena kita pakai batas-batas waktu. Saudara-saudara, nanti saudara tambahkan batas-batas apa lagi. Tetapi dengan demikian, saudara-saudara, orang akan mendefinisikan kasih itu kepada beberapa hal. Pertama, dia mengasihi Allah. Pertanyaan paling gampang untuk kita renungkan adalah, apakah kita mengasihi Allah? Itu pertanyaan gampang itu. Tetapi coba kita masuk lebih dalam kepada jawaban terhadap pertanyaan itu. Apakah kita benar mengasihi Allah? Mungkin tidak. Beberapa orang itu pakai Tuhan untuk memuaskan keadaan dirinya. Dia tidak mengasihi Tuhan, tapi dia mau Tuhan ikut yang dia mau. Dia pakai Tuhan untuk memuaskan apa yang menjadi hasratnya. Hal-hal yang menjadi syariat bagi dia, hukum bagi dia, dia jalankan hanya untuk menyenangkan hatinya, bukan Tuhan. Mengasihi diri sendiri. Apakah kita mengasihi diri? Orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau di hati terluka, dia tidak mau pahit di sini, dia tidak mau ada kebencian di sini. Tapi kan dia marah banyak orang. Apakah orang mengasihi dirinya dia mau ada kepahitan dalam dirinya? Tidak. Mengasihi sesama. Apakah kita mengasihi sesama? Dalam gereja sekalipun kadang-kadang kita lebih cocok dari orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Kalau sesama pemain angklung, ya kita saling mengasihi. Kalau di luar, kita kok hidup sangat terkotak-kotak ya. Satu orang dari satu jemaat di sini, dia mau ke jemaat di situ tuh dia rasa aneh sekali, dia rasa lain sekali, dan tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas bersama yang sama-sama menanti kedatangan Kristus. Keempat, mengasihi alam semesta. Apa kita mengasihi alam semesta ini? Jangan sampai kita menjadi bagian yang merusak ini alam semesta. Sampah di mana-mana itu bagian dari kita dan hal-hal lain. Padahal Tuhan menciptakan alam semesta ini di bagian awal, dan manusia diciptakan terakhir hanya supaya manusia dipelihara dengan baik melalui alam semesta. Alam semesta tanpa manusia, alam semesta biasa-biasa saja. Tapi manusia tanpa alam semesta, manusia susah. Contoh, kuda. Saudara tahu kuda? Kuda itu kalau lari, manusia bisa pergi nonton. Tapi kapan manusia lari?
kuda datang nonton. Tidak ada. Tidak ada itu. Kita bergantung pada alam ini sebenarnya. Karena Tuhan memelihara kita melalui alam ini. Tapi sikap kita kepada alam ini kadang-kadang tidak bagus. Kasih yang sangat tidak dibatasi oleh apapun, ruang dan waktu. Dan ini hari kita akan belajar tentang itu. Tapi saudara-saudara, bagaimana kasih itu bisa melampaui waktu, melampaui batas? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudara, biasa yang membuat hal itu terjadi itu kalau ada satu hal saja, yaitu kalau ada keraguan. Saudara ragu sedikit saja, kasih terhadap Allah, kepada diri, kepada sesama dan kepada alam ini tidak akan terjadi, tidak akan. Saudara ragu sedikit saja. Saudara pacaran, saudara menikah, saudara mengatakan saya mengasihi dia sekali, tapi ketika ada sedikit keraguan, itu kasih mulai kacau. Sekarang renungkanlah saudara benar-benar percaya pada Tuhan tanpa keraguan. Tidak ragu sedikit pun. Saudara akan mengasihi diri sendiri tanpa keraguan. Menerima keberadaan diri kita apa adanya. Tanpa keraguan. Mengasihi orang lain tanpa keraguan dan mengasihi alam ini tanpa keraguan. Kenapa hal ini saya sampaikan di awal, saudara? Teks yang kita baca ini sangat berkaitan dengan upaya untuk mengganggu iman. Sejumlah orang mengajarkan tentang ketidakmungkinan Allah itu hadir di dalam Kristus. Sebuah ketidakmungkinan. Bagaimana Allah bisa hadir sebagai manusia? Beberapa orang mempropaganda ini, mereka kampanye di mana-mana supaya orang beriman punya ragu dengan kepercayaan dan keyakinan. Kemudian ini sekarang disampaikan kepada kita. Masa Yesus lahir, Tuhan jadi manusia, lahir dari seorang perawan? Masa? Itu. Ada teka-teki dulu di kampung. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan kalau atap bocor kan? Kalau dia menetes di sini kan pasti kita cari begini, tidak tahu. Tidak mungkin dia menetes di bawah kita cari, tidak tahu ada bocor di mana, tidak mungkin begitu. Jatuh di bawah, cari di mana? Seluruh peristiwa yang terjadi di kolong langit ini ada kaitan dengan di atas. Mesti cari juga dari atas. Apalagi tentang seorang perawan mengandung dan melahirkan. Hanya dengan dari atas kita bisa memberi jawab itu. Kalau kita cari-cari di dunia ini tambah pusing. Kembali kita bandingkan sedikit, saudara. Kita bandingkan hal-hal lama yang saudara tahu. Tapi saya ingin memberi perbandingan yang serius tentang jangan sampai kita ragu dengan Tuhan. Yaitu, saya tanya kita saudara-saudara. Saya mungkin pernah bilang pada saudara, tapi saya mau bertanya. Kami besar dalam sebuah keadaan di mana kita disugesti begitu rupa. Kalau sudah keluar dari rumah jalan agak jauh, tiba-tiba rasa mau BAB. Ambil apa? Di Jakarta juga. Ambil batu berapa itu? Saudara yakin kalau batu satu itu menyelesaikan persoalan itu? Di gereja Bukit Muria ini ada WC. Kenapa tidak taruh batu barang dua? Kenapa saya pakai ini sebagai pembanding? Hal-hal yang sangat receh seperti itu orang bisa mensugesti dirinya untuk dia yakin sekali. Tapi untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan,
Dia butuh banyak argumentasi, dia butuh banyak baca buku, dia butuh pergi sampai ke Israel, dia butuh semua hal, baru kemudian dia percaya. Tapi kalau batu satu menyelesaikan persoalan, itu tidak butuh baca buku, langsung yakin. Kalau tangan kanan gatal artinya di Jakarta. Tidak butuh baca buku, langsung yakin. Aduh, mata kanan bergerak, ini tanda apa? Itu tidak butuh literatur. Tapi ketika kita bilang Yesus itu Tuhan, banyak orang harus mencari sejumlah alasan untuk percaya. Makanya saya tanya, apa saudara mengasihi Tuhan? Ada satu hari Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Dorang bilang, Elia, siapa? Tuhan, iya itu Doran. Tapi menurut engkau secara pribadi, apa katamu tentang aku? Hal ini serius supaya kita tidak terguncang ketika ada orang menyampaikan hal seperti yang terjadi di Efesus waktu itu. Masa Tuhan jadi manusia? Nah, itu. Supaya mengguncang. Keadaan itu diperberat dengan orang-orang yang mengajarkan itu. Mereka tidak peduli lagi dengan kekudusan. Kekudusan diabaikan. Kekudusan mereka abaikan. Kasih tidak ada pada mereka. Tapi mereka juga adalah orang-orang beragama. Orang-orang beragama yang berbicara tentang agama. Tapi mengabaikan kasih dan mengabaikan kekudusan. Kenapa kekudusan jadi syarat? Satu-satunya cara untuk menyatu dengan Tuhan adalah menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang tapi dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka apa itu? Di sini ada yang suka. Kalau sudah begini lama-lama dia. Pak Pendeta, saya punya teman itu Pak Pendeta, dia tidak jaga kekudusan tapi dia punya pelayanan banyak sekali. Oh, itu kita hanya sekedar aktivis. Sibuk memberi jawab terhadap jadwal-jadwal dan kepentingan-kepentingan. Apalagi kalau menjelang hari raya begini. Woi, latihan angklung tidak berhenti itu. Paduan suara itu tidak berhenti itu karena mau latihan. Belum lagi cari baju. Saya baca satu status tahun lalu di media sosial itu, saya lucu sendiri. Ini orang tidak pernah gereja tapi menjelang Natal sibuk cari pakaian Natal lebih dari Yesus cari domba sesat. Lalu bagaimana kita mengaku kita menyatu dengan Tuhan tanpa kekudusan? Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Belum tentu. Pemain-pemain musik, para penyanyi di gereja main setiap hari, bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Para penatua, diaken, pengajar, bagus pelayanan, di satu rayon, kan di sini sebut rayon atau sektor atau, itu dia seperti kapolsek, kepala di sektor tuh, menguasai semua, menyatu dengan Tuhan, belum tentu, belum tentu. Kita mungkin hadir dalam semua ibadah jemaat, bahkan mungkin kita disebut maha hadir. PKLU hadir, kaum bapak hadir, kaum ibu banyak, anak-anak sekolah minggu hadir, semua menyatu dengan Tuhan, belum tentu.
Kita di dalam gereja saja ini kadang-kadang kita penuh kepalsuan. Lalu saudara bicara tentang kasih yang tanpa batas. Saya datang, saya bilang, Shalom. Saya lewat baru saya paruin. Di gereja, kalau saudara bicara kasih. Saya pernah bilang pada saudara, laki-laki itu melihat perempuan, tapi perempuan itu melihat perempuan. Kami bapak-bapak, suami-suami, laki-laki ini, kalau duduk sama-sama ada perempuan cantik satu masuk, serempak kami punya kepala begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik masuk itu kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begini. Itu beda dengan ibu-ibu, beda dengan perempuan. Ibu-ibu yang perempuan orang itu duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa. Tidak terlalu ribut, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi kecil saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir itu. Untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku. Sebelah lihat baru dia pakai bibir. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di gereja ada begitu. Di Bukit Muria ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Nah dia yang pakai baju warna apa coba yang ada dia masih. Ini kan kita masih di gereja ini. Saya kasih hal-hal yang kita bagaimana kita bicara kasih ya. Saudara-saudara, kekudusan menjadi syarat itu. Kita pun anak-anak muda, Don juga ada di sini, anak-anak muda. Saya mau tanya dulu, di sini ada anak muda? Anak muda? Di sini tidak ada anak muda. PKLU semua ini. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin terang? Amin. Mantap. Kalau begitu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa? Sampai percakapan itu harus di dalam kegelapan. Jadi kita definisikan itu. Saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang kasih. Sebelum masuk lebih dalam pada teks ini, saya mau kasih tahu kita, saudara-saudara, kita kehilangan kasih. Kita kehilangan kasih. Kita yang mengaku hidup dalam kasih, kita kehilangan kasih. Kepedulian kita itu sudah sangat terbatas. Saya pernah satu kali di mobil. Ada orang datang. Saya kasih uang. Terus satu teman bilang begini, kau jangan lihat dia begitu, dia tuh lah, wow, Saya jawab dia, kawan, kalau engkau sendiri tidak kasih, jangan pengaruhi saya ini supaya tidak kasih dia. Saya juga tahu. Saudara bayangkan kalau memberi itu tantangannya banyak sekali. Akhirnya kita berpikir untuk mau tulus itu susah. Terlalu susah. Karena tadi mau kasih begini, ini orang bang. Padahal dia yang omong-omong itu dia tidak kasih. Tapi dia pengaruhi kita. Bagaimana dalam urusan jemaat? Ada orang yang dalam jemaat, dia tidak suka seseorang, dia pengaruhi orang lain supaya tidak suka juga itu orang. Maka itu paduan suara kacau itu karena itu. Karena satu orang tidak suka satu orang, berusaha mempengaruhi orang lain. Kasih itu tidak ada alibi. Kasih itu ya kasih. Saya mengasihi, ya karena saya mengasihi, titik. Ada satu bapak, dia di rumah sakit.
waktu hampir jam 12. Dia agak gelisah dan dia bilang kepada perawat, "Perawat, sudah mau jam 12. Kenapa kalau jam 12? Saya mau pergi ke rumah sakit jiwa." Mau bikin apa di sana? Saya punya istri ada di sana. "Oh, Bapak, mau buat apa di jam 12 pergi ke rumah sakit jiwa ketemu mama di sana?" Saya mau kasih makan, saya punya istri, saya mau kasih makan." "Bapak, tapi kita harus tunggu sedikit di sini." Tapi ini sudah mau jam 12 ini." Perawat bilang, "Bapak, kalau kepentingannya hanya makan, Bapak bisa suruh orang lain kan? Kan yang paling penting ibu makan, bukan Bapak pergi. Bapak ada anak-anakku?" "Tidak." Dia bilang, "Ada." "Ya itu kan, bisa itu anak yang pergi." "Tidak, saya mau pergi." Percakapan itu kemudian membuat perawat ini berkesimpulan mau bicara bagaimanapun Bapak ini tetap mau ke sana. Maka dia bilang begini, "Bapak, saya minta maaf, saya minta maaf. Ibu kan gila. Karena dia gila, dia tidak kenal Bapak. Kan siapa saja bisa kasih makan." Lalu apa jawab Bapak ini? Dia bilang, "Benar perawat, istri saya gila dan dia tidak kenal saya. Tapi saya tidak gila, saya kenal dia. Itu kasih. Mau mengasihi saja." Amin kok. Saya lihat saudara mulai ragu dengan kasih. Mau mengasihi saja. Saudara-saudara, sekarang hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, "Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi setelah saya tahu Bapak punya sifat asli macam begini, maaf saja, maaf." Itu bukan kasih, egois. Kadang-kadang kita egois. Banyak suami berpikir istri yang baik itu ikut suami punya mau. Banyak istri berpikir suami yang baik ikut istri punya mau. Bayangkan kalau masing-masing mau sendiri, bukankah namanya egois? Akhirnya kita penuh kemunafikan. Ada suami itu dilarang oleh istrinya, "Papa, tidak boleh merokok." Dia tidak merokok di rumah. Waktu keluar gas atau rem? Gas tinggi kan? Pulang dekat rumah baru dia berhenti. Cuci tangan dulu. Istri tanya, "Papa kenapa sampai sebegitu-begitunya cuci muka?" Dia bilang, virus sekarang di jalan ini. Udah, serius itu. Kita kehilangan kasih itu. Banyak orang suka tersinggung di gereja. Di persekutuan tersinggung, di paduan suara tersinggung. Kita sepakat, kaum ibu kalau di GPB sebut apa? Itu pokoknya itu tuh. Akan mengisi ibadah Natal paduan suara. Wah, bagus, berarti ada kesempatan melayani itu, menyanyi. Dan bertengkarnya ini seragam atau cukup bersih rapi.
Bertengkar, tiba-tiba semua sepakat seragam. Bertengkar lagi, polos atau pakai motif. Oh sudah, supaya mengakomodir dua-dua, polos dan motif. Bertengkar lagi, motifnya mau melintang begini atau begini. Akhirnya yang satu tersinggung, sudah kau menyanyi, saya tidak usah lagi. Pernah terjadi di Moria. Sekarang itu orang ada sekarang. Mengasihi bagaimana? Aneh juga kita sebut kasih, tapi kasih kita ini terpatahkan semua. Para kasih yang sebenarnya itu tidak terpatahkan kalau melewati batas. Amin kah? Sekarang ini apalagi di kota besar, kepedulian kita terhadap orang lain itu menjadi, ada orang celaka di situ, siapa mau bantu? Tidak bantu lagi, dia siaran langsung. Kepentingan FYP. Hai guys, ada yang celaka guys, motor metik guys. Dia habis siaran langsung, guys mati, guys langsung meninggal. Lalu kasih di mana? Kasih ini ada di mana? Saya bilang kepada saudara, kita merayakan masa Adventus ini, persiapan menyambut. Kita siap apa? Persiapan jadi. Barang siapa mengatakan mengasihi Tuhan tapi dia membenci saudaranya, dia pendusta. Suami istri aman? Aman. Saya lihat saudara kurang aman ini. Kakak adik aman? Ipar-ipar? Mama mantu? Aman. Saya lihat saudara langsung bayangkan, kasih yang tidak terpatahkan. Siapa mengaku percaya dan mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, pendusta. Ada satu waktu Tuhan mengajarkan, barang siapa datang ke bait Allah, dia mau bawa persembahan, teringatlah kesalahan saudaranya, kasih tinggal di situ, pulang dan berdamai dulu dengan dia baru datang. Supaya jangan munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Di sini tidak ada. Orang di sini tulus-tulus semua. Luar biasa ini orang-orang. Kasih itu berasal dari Allah, dia bilang. Kasih yang tidak terbatas. Jadi kalau supaya dapat support kasih yang tidak terbatas itu kan dia berasal dari Allah, orang mesti menyatu dulu dengan Allah dalam menjaga kekudusan supaya kasih tidak terbatas. Kasih benar-benar tidak, kalau tidak kita palsu. Saya pernah bilang pada saudara, saya khotbah di banyak bank di Indonesia, saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua, mau lihat jauh lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi, ber-AC lagi. Kita pergi ini macam tidak mau pulang, macam melihat-lihat terus dorang begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi? Ada yang bisa? Bikin apa-apa saja boleh, tapi tulus. Yang tidak tulus itu kan pasti tidak berasal dari Allah toh. Tadi saya diingatkan oleh majelis pendamping, Pak Pendeta, saya mau ingatkan nanti sebentar ada jabat tangan dengan jemaat. Saya bilang iya, tapi saya langsung bayangkan dua. Ada dua cara jabat tangan yang saya paling tidak suka. Dan jemaat dong ini. Satu, kita jabat tangan tapi datang orang sorong setengah saja, ini saja. Najis kah kita? Dia datang aja sorong begini nih. Kedua, sudah bagus itu, sudah bagus.
utuh padamu, utuh. Tapi mata lihat di orang lain. Iya. Kita jabat tangan itu. Saudara, ini memang bicara hal ini. Ini poin yang tidak dibicarakan di tempat lain. Hanya di dalam kekristenan kita bicara tentang kasih. Kemudian teks ini bilang begini. Dan inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Dia yang mengasihi. Kadang-kadang banyak orang mengaku dia yang pegang Tuhan. Tuhan yang mengasihi. Pak Pendeta jelaskan dong sedikit Tuhan mengasihi kita itu bagaimana. Supaya betul, memang kalau untuk kepentingan begini memang tidak ada kita pun kasih mau lebih besar dari tidak ada. Hanya Tuhan yang mengasihi kita dan yang menyatu dengan Tuhan dia disupport betul untuk bisa melakukan. Apa itu? Tuhan yang mengasihi kita itu ada 5 poin. Berapa? 1. Tuhan menciptakan manusia. Dia cipta kita dengan kasih, dengan cita-cita, dengan tujuan. 2. Sudah cipta habis, dia memberi kehendak bebas kepada manusia. Atas nama kasih. Manusia, dunia ini kuberikan kepada aturlah. Duniamu, kehendak bebas. Saudara, waktu Hawa mau petik itu buah, Tuhan tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Kenapa tidak pukul leput tangan? Salah satu bentuk Tuhan kasih kehendak bebas. Manusia gagal. Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan menebus kita. Amin. Menebus. 4. Bukan saja menebus, memelihara kita. Dalam kisah tentang orang Samaria yang baik hati, digambarkan orang Samaria itu adalah Tuhan yang datang dari Yerusalem, Yeriko, berjumpa dengan orang-orang yang dirampok hampir mati. Hampir mati. Imam sudah tidak bisa tolong, orang Lewi tidak bisa tolong, dan sekarang orang Samaria itu menolong. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah ditolong dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, Tuhan bawa ke rumah penginapan. Rumah penginapan itu apa? Gereja. Titip kita. Sudah selamat ini toh? Ada kita semua mengaku sudah selamat? Tidak yakin? Yakin? Mau pergi ke surga sekarang? Mau sekarang? Mulai ragu Tuhan belum bawa. Dia titip kita di rumah penginapan. Tapi apa yang terjadi di rumah penginapan? Di rumah penginapan itu kacau balau banyak. Ada yang melarikan diri dari rumah penginapan. Dan ada orang yang tiap minggu dia ganti penginapan. Apalagi kalau penginapan tambah makanan. Bayangkan kita pun kehidupan ini. Tuhan mau pelihara kita dengan baik. Di penginapan itu aku menitipkan 2 dinar ya. Orang kerja 1 hari upah 1 dinar. 2 dinar berarti upah 2 hari. Dia kasih. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kurang apa Tuhan pemelihara kita. Tapi kita punya keraguan dengan Tuhan terlalu tinggi. Saya melayani dari tahun 2002. Ketika saya melayani di Alor waktu itu semua pintu termasuk pintu kamar, pintu rumah tidak pernah dikunci. Tidak kunci. Santai. Pindah ke Sabu. Pintu luar semua dikunci.
Tidak, pintu kamar dikunci, pintu luar tidak dikunci. Poinnya adalah mulai ada pintu satu terkunci. Pindah ke Amanuban Timur, pintu kamar kunci, pintu luar semua kunci. Pindah lagi ke Kupang, pintu kamar kunci, pintu luar semua kunci, pintu pagar kunci, dijaga security. Tambah hari kita mulai merasa, wih, ada ketakutan ini, mulai takut. Kenapa? Karena mulai ada yang kita simpan toh, mulai ada yang kita simpan. Karena di mana harta berada, security juga ada di situ toh. Jaga. Oh, saya tidak bilang mulai sebentar saudara pulang tidak usah kunci pintu, saya tidak bilang begitu. Tapi kita ini waktu Tuhan makin memberi pada kita kepercayaan, keraguan kita dengan Tuhan itu makin besar. Saya suka bilang, kalau 10.000 per puluhan berapa? Berapa? Pasti kasih, hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan, masih kasih pasti hanya 10.000 kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan, masih kasih? Masih hanya 1 lembar, bila perlu dia pegang saya. Pakai batuk lagi. Dapat THR 10 juta per puluhan, masih kasih. Masih kasih. Kenapa mulai beda pendapat? Makin besar itu kita makin ragu. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dia lihat tuh, lihat begini terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Bayangkan. Pendeta Yandi hanya khotbah soal uang. Tidak, saya bicara kepada saudara tentang keyakinan. Saudara pernah salah kasih kok tidak? Persembahan itu kan harus dikasih yang baik-baik toh. Wih, kalau salah, pernah kok tidak yang masuk rencana 2.000 masuk 100, pernah kok tidak dulu. Maka saya bilang persembahan memang harus siap baik-baik. Bagus karena ada siap envelope begini, kita isi baik-baik dalam kesadaran, doakan, berkasih. Wih, saya pernah satu kali pelayanan pas turun pesawat, mereka langsung bilang, Pak Pendeta tidak bisa kepingin apa ini langsung. Jadi ini toga pendeta pakai saja langsung. Sudah selesai pelayanan, kami duduk cerita sambil minum kopi. Saya kasih masuk tangan begini, ada uang. Uang apa? Ini uang persembahan. Lalu yang tadi saya isi apa? Saya pikir baru saya dapat, ternyata yang saya isi itu boarding pass. Nama lengkap. Dan itu memalukan, saudara. Untuk saudara memberi persembahan, beri dalam keyakinan, bukan dalam kebiasaan. Bukan soal angka, keyakinan. Keyakinan. Persembahan itu kan bukan uang saja, ada 3. Persembahan hidup, persembahan waktu, persembahan materi. Ada orang kasih materi tapi tidak kasih waktu. Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja, tapi saya pun persembahan pergi terus Pak Pendeta. Oh, di surga tidak ada kios jual Indomie, tidak. Kita ini kadang ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Ragu. Memulai dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan, sangat sulit. Dulu belum ada kios, itu berdoa keliling semua gereja yang ada di Jakarta. Dapat kios. Hari Minggu tidak gereja lagi. Pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa lagi mau jaga pendeta? Ini baru kios, belum tambang emas. Pemeliharaan. Kelima, surga. Tuhan berikan surga. Saudara yakin masuk surga? Kenapa yakin? Orang tanya saya, Pak Pendeta Yandi yakin masuk surga? Yakin. Karena ada orang dalam di surga.
Namanya Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus yang sudah. Masa kita tidak kenal dan dia tidak menyatu dengan dia, tapi kita mau yakin ke dia? Mungkin. Saya yakin dia menebus saya dan dia siap. Itulah kasih, mulai dari menciptakan sampai pada kesudahannya. Di tengah-tengahnya dia bilang, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau memberi dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Amin. Sebagai pendeta ini saya akui itu. Karena kami pendeta ini tiba-tiba datang, pendeta, yuk, ada orang meninggal. Kita pergi. Sampai di sana, saya lihat orang menangis, dia juga ikut menangis. Kasih mandi jenazah, dia juga mandi. Kasih pakai hitam putih, dia hitam putih juga. Kasih masuk di peti, dia mau ikut juga. Bawa ke kubur, dia ikut. Pas mau kasih masuk di lubang, dia tidak ikut. Manusia itu ada batas. Tapi Tuhan mengasihi kita full betul-betul. Wih, kasih Tuhan terlalu besar. Kasih Tuhan ini kita mau ceritakan bagaimana ya. Terlalu besar, terlalu ajaib. Kita bicara kasih tapi lebih banyak di mulut itu. Baik. Sekarang kita masuk ke pesannya. Teksnya bilang begitu. Sekarang pesannya begini. Saya pasti khotbah lama. Tidak apa-apa. Saudara marah saya kan? Kasih itu sah. Tidak suka marah-marah. Anak sekolah minggu bilang begini, kasih itu sabar. Dalam Alkitab itu sabar berkaitan dengan dua hal. Sabar bukan menunggu waktu pulang. Mungkin jam 12. Sabar bukan itu. Sabar dalam Alkitab itu berkaitan dengan dua kalau menyangkut. Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang ada sakit penderitaan, kanker bertahun-tahun berdoa tidak tahu sembuh-sembuh. Kita bilang kenapa itu orang kok dia tidak pernah ibadah, kok dia sehat, kita ini lebih baik kita. Tapi firman Tuhan bilang kita supaya malas melayani, coba habis masa sudah supaya kita lepas sudah tanggung jawab. Tapi firman Tuhan bilang ada situasi dalam rumah tangga yang sangat-sangat berat, seperti kita mau berhenti saja, mau menyerah saja. Tapi firman Tuhan bilang ada pendeta kepala botak khotbah lama sekali, kita sudah malas. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Dalam susah sukamu sabar. Tuhan ada sertamu sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam kita punya hidup itu terlalu menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang ada tetangga-tetangga dekat rumah itu terlalu tapi firman Tuhan bilang kamu melewati batas begitu. Ada pendeta-pendeta itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada majelis jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada anggota paduan suara
terlalu tapi firman Tuhan bilang ada suami terlalu tapi firman Tuhan bilang ada istri. Ada atau tidak? Baju warna terlalu tapi firman Tuhan bilang ada mama mantu. Saya tidak omong, saya tidak. Sahabat, mau melewati batas itu, kasih melewati batas itu salah satu faktor pendukungnya itu kesabaran. Sabar. Ya kita sabar semua toh. Oke, saudara-saudara. Sekarang saya bertanya. Apakah kita mengasihi sebagai suami istri? Mengasihi? Apakah orang tua mengasihi anaknya? Apakah anak-anak mengasihi orang tua? Oke, pertanyaannya, suami istri saling mengasihi, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Tapi kenapa bukan kasih itu yang dijadikan dasar dalam rumah tangga? Padahal kita saling mengasihi. Pacaran lama. Tapi bukan itu yang jadi dasar. Kenapa kemudian firman Tuhan bilang kasih Kristus menjadi dasar dalam rumah tangga? Bukan kita punya kasih. Padahal kita terlalu apa lagi? Terlalu mengasihi. Kasih Kristus menjadi dasar karena kasih Kristus punya 3 bagian yang sangat penting. Itu baru bisa melewati batas. Berapa bagian? 1. Kasih Kristus itu menerima. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih Kristus itu bahkan menerima apa adanya. Siapakah? Jadi apa? Mantap. Kan ku balas. Kita ini terlalu berdosa, tapi Tuhan ini terima kita. Amin kok. Tuhan terlalu baik. Manusia ini semua sudah berdosa. Siapa berani dipaksa Tuhan datang selamatkan kita? Tapi untung oleh karena inisiatif dan kasih yang besar, Dia mau datang terima kita. Tapi kita ini bagaimana kok? Menerima. Satu keluarga suami istri. Kan besok itu hari ibu toh. Ini yang ibu mana? Ibu Budi atau ibu siapa? Suami istri satu hari mereka usia pernikahan yang ke-30. Pendeta mau berdoa. Pendeta bilang begini, oke, Pak Ibu kita mau berdoa, barangkali ada hal yang perlu didoakan. Ibu mungkin bisa menyampaikan sesuatu, istrinya menyampaikan sesuatu. Terus pendeta bilang, Bapak ada hal yang mau disampaikan? Bapak ini tunduk saja. Bapak ada yang disampaikan. Dia diam dan tiba-tiba dia menangis. Pendeta tidak mau lagi untuk mengganggu dia. Pendeta doa. Habis berdoa mereka duduk sama-sama bercerita. Pendeta tanya, Pak, tadi kenapa Bapak tidak mau bicara? Tapi saya lihat kemudian Bapak menangis. Dia jawab begini, Pak Pendeta, hari ini berbeda dengan 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu kami menikah. Datang dengan pakaian terbaik dan dandanan terbaik. Orang-orang memanggil kami raja dan ratu. Dan kami kira itulah pernikahan. Ternyata bukan itu Pak Pendeta. Lalu pernikahan itu apa? Dia bilang pernikahan itu ketika saya sakit berat. Waktu saya sakit dan saya meyakini istri pasti akan meninggalkan saya. Pasti. Dan saya tahu ini sakit sudah sangat parah. Pasti mati, istri pasti ketinggal saya bahkan sebelum saya mati.
Tapi justru di saat paling tidak berdaya itulah istri menunjukkan kasihnya. Dia yang merawat saya, dia yang mengurus saya sampai saya pulih seperti hari ini. Dan saya mengerti rumah tangga itu penerimaan. Ada yang sudah mau cerai? Ada. Nah, dia pun teman. Saudara, bagi anak-anak muda, menikahlah dengan laki-laki atau perempuan yang ada di dunia. Jangan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang ada di otak. Karena semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia pasti ada kekurangan. Supaya kita belajar menerima kekurangan. Menerima kelebihan itu biasa. Menerima kekurangan itu melewati batas. Semua laki-laki dan perempuan yang ada di otak, kita mau dia punya betis begini, kaki begini, perut begini, pipi begini, hidung begini, dan itu tidak ada. Kalau sampai ada pun itu tidak ada napas. Saya kasih nikah beberapa pasang nikah, saya tanya, kau suka dia punya apa? Suka hati bapak. Oh, kaki tidak. Dia bilang kaki juga bapak. Oh, kau suka apa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut bapak. Saya mau kasih tahu, kalau engkau suka dia dari ujung kaki sampai ujung kepala, ingat, dalam perut itu ada tai. Supaya kita belajar menerima bukan saja yang baik. Supaya jangan ada seorang istri bilang kepada suaminya, iya. Kalau saya tahu kau begini, saya akan begitu. Tidak bisa. Penerimaan termasuk menerima dia punya perubahan. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. SMP semua ini. Ibu-ibu, pernah SMA dulu? Atau TK langsung kerja? Coba bayangkanlah ibu-ibu dulu waktu SMA. Sudah bisa bayangkan? Ya seperti itulah ibu-ibu dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah berubah. Tebal-tebal dan berlapis-lapis. Tapi hai suami-suami, terimalah. Ya toh? Terima. Suami-suami juga sama. Ibu-ibu mesti terima. Kan saya suka tahu supaya suami terima, ibu dong punya perubahan. Ibu dong juga mesti terima. Suami itu biar dia gaya jalan. Dia panggil istrinya, sayang, ya tolong ambil remote. Di mana? Ini. Setengah meter. Ibu-ibu terima. Terima. Ada satu nona muda, dia bilang ke saya, pendeta, saya yakin akan menikah dengan orang yang baik. Saya bilang, kenapa kau yakin sekali? Karena saya ini orang baik Pak Pendeta, dan saya selalu berdoa supaya saya dapat orang baik. Saya bilang bisa jadi. Tapi bisa juga untuk orang yang baik seperti kakak nona ini, Tuhan titip orang gila satu. Supaya belajar. Ada yang sudah rasa betul Tuhan titipkan itu? Menerima. Bapak-bapak juga kalau istri tegur itu terima, karena ada maksud baik. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, biasa minum kopi? Iya. Satu hari berapa gelas? Pagi 1, sore 1. Berapa? 2. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Pak Pendeta, kenapa di luar rumah lebih? Ya kan di rumah ada istri.
Pendeta takut istri. Tidak, saya hargai. Kenapa pendeta bilang hargai? Iya, karena kalau saya minta, mama, yuk tambah 1 gelas, cukup, stop, tadi sudah 2, stop. Itu pendeta takut, bukan takut, hargai. Bagaimana pendeta jelasin? Iya, karena apa? Karena kalau nanti saya sakit, itu ibu-ibu yang biasa minta foto di mana-mana itu tidak akan tolong saya. Tapi dia yang bilang stop, cukup, dia yang tolong saya. Amin. Amin kau bapak-bapak. Istri omong, tapi tidak usah korek itu, dengar, dan tidak usah sampai begitu. Terima dong kalau dia omong. Besok kalau saya mati, paling yang minta foto itu hanya kasih naik kita punya foto di Facebook, baru tulis RIP, emoticon begini nih, baru ada kalimat pernah bersama-sama dengan pendeta. Saya mau tanya, yang lanjut kredit, siapa yang lanjut? Ibu-ibu mau lanjut? Itu jadi kalau istri omong itu dengar. Tuhan pakai istri, Tuhan pakai anak, Tuhan pakai suami. Kasih ingat kita, terima. Saya khotbah tentang unsur dari buah roh, saya bilang salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama 1, 2, 3. Terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung jadi. Saya bilang banyak suami ini hanya sampai lemah saja, lembut tidak. Kalau sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Artinya kalau sakit berat semua mati itu tiba-tiba dia sangat lembut. Mama, tolong Tuhan Yesus. Ada suami begitu di Jakarta. Fam apa itu suami? Jadi tolong saling terima toh, supaya kita melewati batas. Ada apa-apa itu bicara suami istri, aman sudah toh, saling menerima. Ini ada ibu satu, dia tanya teman-teman bilang, ada ramuan supaya rumah tangga itu jadi baik. Kenapa ibu tanya begitu? Kami bertengkar tiap hari, seperti neraka itu rumah. Ini teman-teman bilang, ada, coba ibu pergi di dekat hutan itu ada guru bijaksana satu, nanti tanya, Bapak guru, yuk, ada ramuan untuk rumah tangga bermasalah supaya jadi baik. Ini guru bilang, ada. Tapi dia ramuan agak susah didapat. Kalau ibu dapat ya boleh. Apa itu? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bisa dapat. Lantas dia bilang, untuk rumah tangga saya apa yang tidak bisa? Dia pergi. Dia bawa daging. Dia taruh dekat hutan. Harimau datang dia lari. Tambah hari dia tambah dekat, tambah hari dia tambah dekat, tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah dekat, sampai satu hari harimau ambil ini daging di dia punya tangan. Waktu harimau ambil, ibu langsung, harimau, minta kumisnya 3 dong. Harimau bilang, dia ambil kumis 3. Dia lari kepada guru yang bijaksana. Bapak guru, yuk, saya sudah dapat ini 3 kumis harimau. Bagaimana kau dapat? Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat. Coba kau kasih. Waktu dia kasih, bapak guru ini kucak-kucak ini kumis, buang di dalam api. Marahlah ini ibu. Saya cari setengah mati, kenapa bapak guru buang begini? Tidak hargai saya punya pekerjaan. Lantas bapak guru bilang begini, ibu, saya heran deh ibu. Harimau yang begitu jahat itu, ibu bisa pelan-pelan cabut dia kumis 3. Sementara untuk ibu dengan suami punya baik ini,
Yang tiap hari ibu dan dia bercinta dengan dia, mau cari dia pembaik, ibu tanya saya. Lebih baik ibu kawin dari harimau. Ada harimau di Jakarta. Kedua, kasih Kristus itu berkorban. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Di cerita Natal itu dia bahkan mengorbankan status sangat mulia, mau turun sana karena kasih. Karena kasih. Berkorban sedikit. Masa suami tidak bisa berkorban kasih istri? Istri tidak berkorban kasih anak? Kasih suami. Orang tua bagi anak. Saya mau tanya, suami-suami, ada yang mulai rasa istri itu beban? Kan saya hanya tanya tuh. Ada yang merasa suami beban? Ada yang mulai rasa mertua itu beban? Ada orang tua yang merasa anak beban? Orang kalau merasa berbeban itu, pasti dia tidak mau berkorban. Saudara bayangkan ya, kalau tidak ada kasih yang besar. Contoh, kalau saya di Jakarta saya tidak tahu ya, tapi kami di kampung ini, kalau mau dekat hari raya begini, woi orang baik banyak. Bangun pagi ibu sapu-sapu begini, tiba-tiba ada orang lewat, ada nenek-nenek, oma-oma lewat. Oma, mau pergi mana? Mau ke pasar. Bikin apa? Jual ini pepaya. Oma sejam begini. Oma singgah. Oma mau minum apa? Terserah ibu. Ibu, oma mau apa? Teh, kopi, wine atau bir? Oma bilang wine kalau begitu wine. Diambil wine 2 botol kasih, oma minum, terus ibu ke dalam ambil uang. Oma, ini untuk bayar ini apa ya? Ini ada beras, kopi, gula. Oma pulang dengan apa? Jalan kaki. Oh, jangan. Grab. Oma pulang. 3 hari kemudian itu oma datang lagi. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, ya, Mama, kenapa? Lupa oma datang. Oma sudah menjengkelkan kan? Pengorbanan tuh kalau orang sudah rasa mulai dari beban. Orang kalau tidak tahu bersyukur pasti tidak mau berkorban. Orang kalau tidak tahu bersyukur itu hanya mengeluh, di mana-mana hanya mengeluh. Ketemu pendeta dan pendeta, hidup ini terlalu susah. Kau mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Masalah itu ada, tapi hanya kasih yang memungkinkan dia lewat. Saudara tahu, iman membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, tapi kasih membuat orang melangkah melewati batas. Kasih membuat orang. Saya pacaran dengan dulu masih nona toh, sekarang istri. Kami pacaran 10 tahun. Kenapa bisa 10 tahun? Setia. Bukan soal itu. Lalu soal apa? Karena kalau dia berhenti dengan saya, siapa lanjut dengan saya? Tapi ambil keputusan untuk menikah dengan dia itu waktu saya melayani di Alor. Kami baru pacaran kira-kira 4 tahun lah. Saya melayani di Alor, di tempat yang tidak ada air. Sumur tidak ada, sungai tidak ada, leding tidak ada. Kami hanya menunggu air hujan, tampung 1 tahun, pakai. Kalau dia dari atap seng aman, tapi kalau dari atap alang-alang itu kita tidak butuh daun teh. Satu hari ibu mau datang lihat saya. Ibu mau datang lihat saya.
Saya senang ini. Tapi saya puas hati bilang begini. Bagaimana untuk orang yang kita sayang ini kita kasih minum ini air hujan ini. Maka saya jalan kaki 24 km. Pergi 12, pulang 12. 12 tambah 12. Tidak mungkin pergi 12, pulang hanya 9. Dalam perjalanan pulang, saya pergi beli aqua itu. Baru saya pikir, kenapa saya sendiri minum ini air, tapi untuk itu perempuan kok saya bisa jalan sampai 24 kilo. Karena apa? Karena apa coba? Cinta membuat kita berani melangkah melewati batas. Jangan takut yang berkorban. Amin kok. Saudara-saudara kita ini kadang-kadang berkorban itu pikiran sekali kita hidup ini. Ketiga terakhir, habis ini masih ada lanjut. Iya, liturginya lanjut. Ketiga terakhir, kasih Kristus itu mengampuni. Kasih Kristus itu apa? Orang yang bisa mengampuni itu melangkah melewati batas. Karena tiap hari kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Satu kata untuk mengobati yang menjengkelkan itu adalah mengampuni. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni itu membebaskan diri. Bukan lupa masalah. Jangan ngomong saya lupa, jangan lupa apa. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Mengampuni itu pembebasan. Membebaskan diri, menyambut ibu pun kesalahan, menyambut ibu punya diri sambil siap besok ibu bikin lagi kesalahan baru dan saya harus mengampuni lagi. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Bukan soal angkanya. Tapi mengampunilah terus menerus. Karena kita akan berjumpa dengan orang yang pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka ngomong begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan. Tapi saya pergi ke dia maaf. Itu bukan mengampuni. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak kecil. Anak kecil itu kalau orang main kelereng, bertengkar, dia punya papa datang, damai. Itu kan biasa berdamai jabat tangan toh, dia pun cara jabat tangan. Terus kalau kami orang NTT kan harus cium hidung. Cium. Ini yang kau saudara ini. Besok kalau ada masalah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia punya ciumannya. Terus ada yang japri. Sodameo. Terus dia jawab bilang, siapa bilang? Kelihatan damai. Tidak damai. Sama juga kita di rumah tangga. Suami istri bisa pergi ke pesta, pergi ke gereja dengan pakaian seragam bagus-bagus. Orang bilang udah serasi sekali pada yang ibu. Kadang orang menyimpan sesuatu yang tidak selesai. Kan tidak ada pengampunan. Ada yang tertekan. Ada satu suami ini. Orang bilang ke dia, Bapak, semua orang tahu Bapak terlalu sayang Bapak punya istri. Bapak kok baik sekali dia istri. Boleh bagi-bagi dia punya resep apa. Kami juga mau begitu. Lantas dia punya, ini Bapak bilang begini. Ada dia pun cerita. Cerita apa? Satu hari saya punya istri itu saya sayang dia ini kan. Satu hari dia goreng ikan. Dia bikin apa? Pas dia goreng ikan,
kucing ambil ini ikan goreng. Dan ibu bilang, 1. Kucing masih ambil lagi. Dia bilang, 2. Kucing masih ambil lagi. Ibu bilang, 3. Lantas ibu ambil potas, taruh di dalam ikan, kucing makan, langsung kucing mati. Lihat kucing terkapar begitu, sebagai suami saya marah. Ibu kenapa bikin begitu? Ibu tidak ada perasaan. Biar dia binatang, ibu harus yang baik. Terus istri lihat saya dan istri bilang, 1. Dan mulai hari itu saya diam hingga hari ini. Saya takut kalau dia belajar menghitung lagi. Mengampuni tidak di bawah tekanan, Mengampuni itu hati yang penuh kasih, yang terbuka, toh. Habis dari sini sebelum jabat tangan di pintu keluar, lihat siapa yang kita ada benci dia, bangun pegang tangan. Semua Natal, nanti selesai Natal baru tingkatkan itu yang baik, jangan. Tuhan memberkati kita.